Merasa dicatut namanya dalam kasus mega korupsi proyek KTP elektronik, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, Melkias Markus Mekeng melaporkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong ke Bareskrim Mabes Polri. Mekeng merasa namanya dicemarkan karena disebut-sebut menerima sejumlah aliran dana korupsi dari proyek senilai 5,9 triliun itu. Laporan Mekeng ke polisi terkait keterangan Andi Agustinus seperti yang dimuat dalam dakwaan kasus yang sedang berjalan di pengadilan. Andi Agustinus merupakan pemilih perusahaan pemenang lelang proyek KTP elektronik. Baru satu saya laporkan saudara Andi Narogong. Saya akan lihat lagi bukti-bukti lain. Kalau ada orang yang masih memfitnah dan mencemarkan nama baik, saya akan laporkan juga. Ya, itu harus diungkap oleh penyidik. Karena si Narogong bilang kasih uang ke saya, tapi kan saya tidak terima. Nah, pasti duitnya kan ada di Narogong, dia kasih ke siapa, itu yang harus dibuka oleh penyidik. Sebelumnya politisi yang juga melaporkan Andi Narogong ke polisi karena merasa dicatut namanya dalam kasus KTP elektronik adalah mantan Ketua DPR Marzuki Ali. Politisi Partai Demokrat ini juga melaporkan dua terdakwa kasus korupsi KTP elektronik, Irman dan Sugiharto, ke polisi. Marzuki mengaku tak menerima uang sepeser pun dalam kasus mega korupsi ini. 317 itu pengaduan fitnah, lalu undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1. Jadi tuntutannya lebih kurang 4 tahun. Undang-undang ITE-nya berkaitan tentang apa? Ya, ini tersebar di media sosial. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menyatakan menemukan dugaan aliran dana korupsi KTP elektronik. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyatakan salah satu penelusuran aliran dana kasus ini mengandalkan informasi dari PPATK. Adanya aliran dana itu? Ya sudah. Nama-namanya sudah dikantongi juga, aliran kemana-mana sudah? Ya, tapi itu kita tidak boleh menyebutkan siapa ya. Sudah dilaporkan, Pak? Sudah dilaporkan, Pak? Ya, bahwa kita sudah memberikan data mendukung BPK, itu sudah terlalu bekerja sama. Nama-nama itu yang ada di dalam dakwaan ya, kemarin juga. Belum. Itu kan KPK lah yang punya. Tapi nama-nama itu ada di dalam dakwaan juga, tidak? Saya nggak boleh menyebutkan masalah itu. Ya. Dalam kasus ini, Wakil Presiden Yusuf Kala pun ikut angkat bicara. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menilai munculnya sejumlah nama politisi yang disebut dalam dakwaan tidak melekat pada partai, tetapi pribadi. Ini kan yang bergejolak bukan partainya. Partainya aman saja. Bahwa ada secara pribadi yang kebetulan menjadi Ketua Golkar ada masalah, itu masalah pribadi, bukan masalah partai. Masalah pribadi itu masalah... Hanya kan masalah hukum. Hukum kan tidak, bukannya yang korupsi bukan Partai Golkar kan. Sidang kasus mega korupsi KTP elektronik memasuki persidangan ketiga pada hari Kamis 23 Maret 2017 mendatang. Rencananya jaksa penuntut umum siapkan 9 orang saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto. Para saksi berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR. Dalam sidang ketiga nanti, JPU akan menyoroti proses penganggaran dalam proyek KTP elektronik. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.